Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar adik-adik pagi ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dan doa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Ya, terima kasih atas teman yang sudah berpartisipasi berdoa. Semoga doa yang kita panjatkan tadi mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, setelah kita mendengarkan atau menyimak doa yang disampaikan oleh teman kita, setelah itu Pak akan mengabsen satu-satu dari kalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Firman. Muhammad Aditya. Hadir, Pak. Nazril. Rehan. Hadir. Lamalaka. Hadir. Ya. Nur Askia. Sebelum melanjutkan kepada materi, kita ingin mengulang kembali materi sebelumnya. Ada yang ingat materi sebelumnya? Apa? Ya, tentang hikmah. Coba dibacakan dari ada yang bisa yang kemarin. Hikmah beriman kepada Rasul. Yang pertama, makin sempurna imannya. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Kelima, mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Yang terakhir, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi padanya. Ya, itulah materi sebelumnya yang kita pelajari minggu lalu. Jadi kita akan melanjutkan materi tentang kerja keras. Kerja keras ini berarti bekerja dengan sungguh-sungguh yang memiliki rasa tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Jadi kita bekerja keras berarti kita memiliki suatu tanggung jawab untuk masa depan. Kita akan lihat selanjutnya, lihat dari bekerja keras. Ini ada hadis yang disampaikan oleh Nabi mengenai tentang kerja keras dan tanggung jawab. Tolong Rehan bacakan. Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah melakukan aktivitas kewajiban sebelum dihadapkan pada tujuh penghalang. Akankah kalian menunggu kefakiran yang menyisihkan, kekayaan yang melupakan, penyakit yang menggerogoti, penuaan yang melemahkan, kematian yang pasti, ataukah dajjal, kejahatan terburuk yang pasti datang, atau bahkan kiamat yang sangat amat dahsyat? Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yaitu hadis mengenai tentang kerja keras yang pastinya dalam kehidupan ini kita akan menemui yang satu tempat, yaitu tentang kematian pasti akan terjadi. Kemudian lihat dari hadisnya ada, setelah itu lihat kewajiban dari bekerja, memerintahkan atau mewajibkan kepada pemeluknya untuk bekerja dan berkarya. Lihat, dengan berbagai cara, antara lain yang pertama lihat, dengan tegas memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk bekerja dan berkarya. Jadi untuk mendapatkan suatu hasil yang maksimal, tentu kita harus bekerja keras. Ada tidak orang yang mendapatkan suatu hasil tanpa bekerja? Ya, makanya ada 3 yang kita akan lalui dalam hidup ini. Di samping kita bekerja, kita berdoa, dan terakhir bertawakal. Kita sudah berdoa, apakah hasilnya akan maksimal?
Cuman sampai di doa itu tidak? Untuk mencapai suatu keberhasilan apakah cuma sampai di doa? Tentunya kita akan apa? Berusaha. Ya kan? Setelah usaha kita lakukan, ada kalanya usaha itu tidak apa? Tidak memenuhi hasil atau target yang kita harapkan. Terakhir satu kita apa? Tawakal. Apa itu tawakal? Ya, berserah diri atau kegiatan maksimal kita yang kita sudah buat, kita serahkan kepada ya Allah. Kemudian lanjut. Ini lihat pengertiannya dari bekerja keras. Bekerja keras berarti berusaha atau berikhtiar secara sungguh-sungguh. Dengan kata lain, bekerja keras adalah bekerja dengan gigih dan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang dia cita-citakan. Makanya lihat, yang namanya orang bekerja tentu ada niat, ada keinginan, ada sebuah harapan. Iya tidak? Ada orang yang bekerja tanpa sebuah harapan atau keinginan? Tidak ada. Atau ada target yang dia akan capai setelah dia dari bekerja. Makanya kalian sampaikan, usahakan banyak-banyak nanti setelah dari sini jangan terlalu berpikir yang terlalu pendek. Masih banyak yang kalian harus kejar. Kan di situ dikatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu dari kita buaya, dari kita lahir sampai kalian. Nah, artinya tidak ada batasan sampai kapanpun kita tetap berusaha. Bahkan dari bekerja keras kan Pak sudah pernah sampaikan di awalnya, menjada wa jada, yang artinya ya barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Tidak akan ada hasil yang proses yang mengkhianati hasil dengan niat yang tulus. Selanjutnya lihat dari pengertiannya, lihat. Kita masuk ada ayat yang menjelaskan tentang bekerja keras. Kemudian dari kerja keras ada tanggung jawab. Ini tanggung jawab adalah keadaan wajib yang menanggung segala sesuatu sehingga bertanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung atau memikul jawaban. Artinya ketika kalian nanti sudah bekerja keras tentunya ada rasa tanggung jawab di dalamnya. Contoh, kalian sudah datang ke sekolah, sudah bekerja keras tidak? Ya, ada tanggung jawabnya di situ sebagai seorang siswa. Apa tanggung jawabnya? Belajar. Untuk mencapai kerja kerasnya belajar dengan sungguh-sungguh. Cuman terkadang siswa itu banyak yang malas. Oke, lanjut dari tanggung jawab. Kriteria kehidupan yang thayyibah, yang artinya sangat mencapai suatu kesuksesan nanti. Lihat, ada yang kita akan capai, kita akan cari. Yang pertama, rizki yang halal. Ada orang mencari suatu pekerjaan dengan tidak halal? Banyak. Karena apa? Orang yang tidak memiliki, ada punya ilmu tapi tidak diamalkan. Karena terbendung dengan nafsu yang begitu tinggi. Sampai segala cara dia halalkan, sehingga rizki yang halalnya tadi dia dapatkan sudah tidak halal. Contoh, orang yang punya ilmu untuk mendapatkan ada rizki yang tidak halal dia dapatkan apa? Siapa orangnya? Kita akan lihat zaman sekarang. Kalau mau pikir dia orang punya ilmu, orang yang pintar, tapi rizki yang dia dapatkan tidak halal. Contoh, koruptor. Ya. Orang-orang yang punya ilmu tidak? Ya. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu ya? Karena nafsu yang berlebihan, tanpa memikirkan orang lain. Ya. Tidak ada jiwa sosial yang tinggi. Kemudian lanjutlah dari situ. Karena apa itu karena? Ya, mencapai sebuah
derajat. Dari rizki yang halal kita lihat, kita akan nanti bisa saling berbagi kepada orang lain. Ibarat Pak kasih contoh sebelumnya, ibarat seperti padi. Tahu padi? Semakin apa dia? Semakin banyak isinya dia semakin penuh, artinya dia tidak sombong. Bahkan Pak sudah sampaikan ada tipe manusia, ada berapa? Ada 4. Yang pertama, ya, yang memiliki ilmu pengetahuan. Yang kedua, tahu tidak? Berarti orang itu yang selalu rendah hati. Dan yang ketiga, ya, orang itu memiliki jiwa apa? Dan yang terakhir, ya, tapi kenyataannya tidak ada orang yang memiliki tipe yang keempat di sini, apalagi yang namanya siswa. Tidak ada kata bodoh, yang ada hanya terkadang itu lihat. Makanya kerja keras itu sangat apa? Sangat diperlukan. Oke, lanjut. Kebahagiaan. Ya. Apa itu kebahagiaan? Ya, kesenangan yang nantinya kita dapatkan dari apa? Kerja. Ada tidak orang tidak dapat kebahagiaan dari kerja kerasnya? Kecuali kerja kerasnya itu tidak dengan rizki yang oke, selanjutnya lihat. Ketenangan. Apa itu ketenangan? Ya, tidak ada beban. Hidup terserah dia, lihat. Makanya Pak selalu mengatakan, bekerjalah kalian sebanyak-banyaknya yang nantinya kalian akan menikmati hasilnya pada saat kalian ya tua nanti. Jangan nanti so tua baru bekerja keras, so tidak mau dapat DP hasil. Ya. Kemudian selanjutnya lihat, dari tidak mendapatkan ridha Allah dari kerjanya kalian, lihat. Makanya orang yang bekerja sungguh-sungguh tidak akan mungkin tidak mendapatkan ridha dari Allah. Selanjutnya lihat. Oke, ada yang bisa simpulkan materi tentang kerja keras tadi? Saya Pak Guru. Oke, silakan berdiri. Kerja keras itu kan penuh dengan tanggung jawab. Karena itu akan dicintai oleh Allah. Karena hal itu termasuk dalam ibadah. Jika Allah mencintainya, maka pasti Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Oke, kita berikan aplaus yang tadi. Di slide-nya ini lihat. Untuk mencari apa? Seperti apa kerja keras yang kalian ketahui, yang atau tanggung jawab ya? Tanggung jawab apa yang kalian akan lakukan sampai ada jiwa kerja kerasnya dalam diri? Oke, terima kasih atas bagian kelompoknya, yang nantinya hasil apa yang kalian dapatkan dari kelompok bisa nanti kalian sampaikan pada saat pertemuan berikutnya. Cuman yang pastinya kesimpulan dari bekerja keras artinya bekerja dengan sungguh dengan cara untuk mendapatkan apa? Rizki yang halal. Yang kedua ada mendapatkan kanal ya. Kemudian ketiga ada mendapatkan sebuah kebahagiaan. Kemudian keempat ketenangan. Dan yang kelima ada ridho ya. Berikutnya ada syukur kepada Allah. Dan terakhir ada sabar. Dan terakhir terima kasih. Dan semoga apa yang menjadi penyampaian hari ini bisa kalian terapkan dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu bekerja keras dan ada rasa tanggung jawab serta peduli kepada orang lain. Dari Pak Hairi, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.